Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi wa bi ma'unatihi tatanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat an-natiq bi qawli huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita nikmat umur panjang. Allah masih beri kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita bisa kumpul bersama-sama, duduk bersama-sama di rumah duka ini guna dengan niat kita bersama-sama untuk takziah. Takziah itu artinya menghibur. Takziah juga bisa diartikan artinya mengangkat kembali semangat orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Maka kalimat azza itu takziah artinya mengangkat kembali. Apa yang kita angkat? Yang kita angkat kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal. Uskuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kami. Bu, kalau ada orang meninggal, tidak boleh kita ceritakan aibnya, tidak boleh kita ceritakan kejelekannya, tetapi yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikan almarhum, almarhumah. Semoga ketika kita bicara kebaikannya itu, maka itu akan menambah amal-amalannya di dalam kubur. Maka alhamdulillah kita bisa duduk sama-sama di tempat ini 1 jam, 2 jam kita duduk, pulang-pulang bawa pahala dibanding kita di rumah mungkin jam begini sudah tidur. Kalau ada yang masih begadang mungkin lagi nonton TV, apalagi ibu-ibu sekarang, zaman sekarang ya, nonton apa itu, layang-layang putus ya, layangan putus, dorong tahu, layangan putus. Nonton layang putus boleh, asal ikut-ikut takziah juga. Kenapa? Karena di takziah ini dijelaskan, bukan berarti yang berceramah itu pintar, tidak, sama kita semua. Cuma agama ini harus diingatkan, setiap saat harus diingatkan, karena manusia ini al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salahnya dan lupa. Maka mungkin seperti yang disampaikan tadi, mungkin ada yang kena narkoba, mungkin ada yang kena miras. Itu bukan tidak tahu hukumnya, tahu. Cuma mungkin dia lagi salah, mungkin mereka lagi lupa. Maka tujuan kita ini diingatkan. Dakwah ini mengingatkan kembali. Kata siapa orang-orang jahiliyah? Semua itu tahu, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua tahu hukumnya, cuma kadang-kadang manusia begitulah. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa, maka sering-seringlah diingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kepala desa, perangkat desa, bapak imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ibu-ibu, ada juga kakanda saya ini, Pak Imam Masjid Boya, selaku juga sekretaris Majelis Ulama Kabupaten, Pak Ustaz Zikrullah Awe Tangara yang hadir bersama-sama. Kita malam ini bicara tentang takziah. Di Pelawak ini takziah ini sudah membudaya sekali, bahkan banyak sekali. Saya kalau datang ke Pelawak semangat kalau datang ceramah karena banyak orang, ya.
Di tempat-tempat lain itu ceramah takziah ya kalau ada 20-30 orang lumayan. Tapi kalau pelawa, masya Allah. Berarti kita di sini paham bahwasanya acara takziah ini penting untuk mengingatkan kembali kita bahwasanya kehidupan kita di dunia ini cuma sebentar. Kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Kalau kita hidup di dunia ini 70 tahun misalnya, kalau sampai 70. Kalau ada yang cuma 40 tahun, ada yang 30 tahun, itu sedikit sekali. Maka di jangka waktu yang cuma sebentar ini, ayo bersama-sama kita harus menghadapi kematian. Karena kematian itu kita takut, berani, siap, tidak siap, pasti datang. Itu yang rumusnya. Tidak ada kematian itu harus kau siap. Kalau kau siap, saya cabut. Tidak. Mau siap apa tidak, harus dicabut. Kamu mau apa tidak mati? Jelas kalau ditanya, kita jawab tidak mau. Tetapi malaikat pencabut nyawa tidak bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah jatuh, kita punya nama. Bukan sejarahnya begitu. Dalam kitab Durratun Nasihin, itu dijelaskan bagaimana jatuhnya nama. Nah, kita ini semua ini ada, kita punya nama di sana. Di Lauhul Mahfuz berbentuk sebuah pohon besar. Daun-daunnya itu tercatatlah nama-nama kita semua ini. Kalau jatuh sudah itu daun, berarti 40 hari lagi kita sudah meninggal. Maka kenapa orang 40 hari sebelum menjelang kematiannya itu, mereka itu perubahannya lain, bapak-bapak ini. Cuma kita yang hidup tidak sadar. Dia akan berbuat sesuatu yang lain. Karena dia mulai ke 40 hari lagi dia mau meninggal dunia, dia itu sudah diikuti oleh malaikat. Malaikat pencabut nyawa ikuti terus dia. Kemana dia pergi diikuti. Maka ada kadang-kadang orang yang meninggal dunia itu, nanti dia sudah meninggal, oh pantas dia begini kelakuannya, pantas dia baik sama saya, yang dulunya jahat tiba-tiba baik, pantas dia minta maaf sama saya. Subhanallah, bapak-bapak ibu. Tanda-tanda mati itu ada. Kadang-kadang begini, ada orang sakit, ya, tidak mau makan sama sekali. Apa yang masuk keluar lagi. Tiba-tiba sembuh. Begitu dia mulai baik, dia punya keadaan, tiba-tiba dia suka makan. Makan makanan yang dulu-dulu dia suka makan. Saya suka makan binte. Saya suka makan bubur Manado. Nah, biasanya orang-orang yang begini tiba-tiba nafsu selera makannya tiba-tiba muncul, itu tidak lama lagi. Dan tanda-tanda mati ini benar ada. Cuma tidak semua Allah kasih sama kita. Sebab bilang mati tidak ada tandanya, sedangkan tidur ada tandanya. Coba ibu, kalau seandainya tidur tidak ada tanda, sementara naik motor tiba-tiba tertidur, full IGD sana, full masuk IGD, semua orang masuk got. Tetapi Allah kasih tanda, inna bidzalika laayatin. Segala sesuatu itu Allah berikan tanda-tanda kepada kita supaya kita bersiap. Maka kita sekarang ini banyak yang Allah berikan tanda sama kita. Tetapi kita kadang-kadang kita tidak kita perhatikan. Ya, Allah berikan tanda sama kita. Oleh karenanya mati persiapan, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak panjang-panjang ceramah. Persiapan menghadapi mati. Ini kalau ceramah takziah pasti dijelaskan. Karena intinya ketika ceramah takziah ini kita diminta untuk ingat mati. Kalau pesta pernikahan kita gembira, jangan dibalik. Ketika resepsi kita mau baca ceramah juga. Makanya kalau ceramah sekarang ini paling bagus takziah. Karena kalau di takziah begini orang datang ingat mati dalam suasana duka, ceramah itu cepat sekali masuk. Beda dengan resepsi. Maka zaman dulu ada istilahnya biasanya di ceramah-ceramah ketika ada resepsi nasihat perkawinan oleh ustadz-ustadz. Tapi zaman sekarang ini sudah dipangkas lagi. Dia tidak usah pakai nasihat perkawinan. Akhirnya kalau tidak ada nasihat perkawinan, umur pernikahan zaman sekarang ini susah bertahan. So kalau artis
baru 2 tahun cerai, 3 tahun cerai. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Menikah ini bukan karena cinta. Menikah itu, saya juga dari Departemen Agama, Kementerian Agama kan dijelaskan juga. Menikah itu ada ilmunya. Dan ilmu terpanjang, ibadah terpanjang, ibadah terlama adalah menikah. Maka kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sebelum menikah kita panggil kita punya anak-anak? Apalagi zaman sekarang ini. Ini sudah mau dekat puasa, ya betul. Kalau sudah mau dekat puasa, awas. Mulai rame pesta perkawinan. Alasannya, kenapa kamu kalau mau dekat puasa banyak sekali kasih kawin anak? Saya bilang anak supaya ada yang urus nanti bawa puasa, makan sahur. Cek per cek bawa puasa juga pengantin baru. Hati-hati Pak, kasih kawin anak, apalagi sudah mau puasa begini. Ya, pengantin baru, silakan pengantin tua setengah mati, apalagi pengantin baru. Maka dijelaskan bahwa tata cara begini dan sebagainya. Kan begitu bapak ibu. Maka menghadapi mati itu ada ilmunya. Pertama, orang yang bersiap menghadapi kematian, kata Al-Imam Sahal At-Tustari, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. 1, menghadapi kematian ini adalah mempersiapkan bekal. Apa itu bekal? Perjalanan menuju akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka annama rakibal bahra bila safinah, maka seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Kita mau pikir ke maka kata sana, sampai juga kalau kita berenang, tapi naonga kita capek. Nah, leto orang bilang, ya. Orang yang tidak ada amal solehnya sampai juga di akhirat, tapi susah payah dia akan dapatkan itu. Tapi kalau orang ada amal solehnya, dia punya perahunya lagi pakai mesin yang canggih, luar biasa, cepat sampai sudah. Maka kata dia, mau kemana? Ada perahu. Maka sekarang kita persiapkan bekal masing-masing. Bekal pertama itu dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Waman kadal surah Al-Quran, surah Al-Kahfi. Waman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka dia hendak beramal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali kalian musyrik, jangan sekali-kali kalian syirik, jangan sekali-kali kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. 2 saja. Kita belum salat, belum apa-apa, belum ibadah, belum ini, tapi 1 jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa ada kekuatan lain selain Allah. Jangan merasa apa yang kita alami ini kan begitu. Kalau orang tinggi dia punya tinggi dia punya tauhid. Kalau dia minum obat, bismillah, ini obat. Ya Allah, hanya Engkau yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak yakin bahwa obat itu yang bisa sembuh. Sebab kalau kita yakin bahwa obat itu yang bakal sembuh, lalu di mana Allah? Ya. Maka ketika ditanya, sudah sehat? Alhamdulillah. Allah berikan kesehatan melalui obat. Obat cuma perantara. Dokter cuma perantara. Ya. Ustadz, imam cuma perantara, sando cuma perantara. Tahu sando? Saingan dokter juga cuma perantara. Ya, yang jelasnya Allah yang kasih sembuh. Faiza maridtu wa huwa yashfin. Kalau kita sakit dia yang memberikan kesembuhan. Maka kalau minum obat, insya Allah. Ada orang di Parigi, ya, dia cerita sama saya punya umur Ustaz sudah 60 tahun. Tidak pernah seumur hidup ini saya, mungkin tidak bohong, tidak mungkin bohong sama saya. Tidak pernah seumur hidup saya ini minum obat, kecuali waktu saya mungkin masih kecil. Tapi selama saya sudah tua, sudah sadar, tidak pernah minum obat. Jadi kalau saya sakit, saya berzikir akan saja. Bagaimana tauhidnya itu? Kekuatan zikir, kekuatan keyakinannya. Mau bisu kamu sakit kepala, ke dia ambil tasbih saja, berzikir-zikir, dia katanya hilang. Maka Allah sesuai keyakinan hambanya. Maka
falyamal amalan soleh. Sekarang orang tanya, amal soleh itu yang bagaimana Ustaz? Amalun artinya perbuatan, soleh artinya baik. Maka amal soleh adalah amal perbuatan yang baik. Amal perbuatan yang baik itu ada syaratnya. Semua ada syaratnya. Satu, perbuatan itu bisa dikategorikan amal soleh apabila pertama ada ilmunya. Ada ilmu. Ibadah ini tidak pakai akal. Kita ibadah bukan karena kemauan. Kita ibadah bukan karena sangka-sangka. Tapi semua ibadah yang Allah ajarkan ini, yang Allah perintahkan ini ada ilmunya. Maka kita harus belajar tentang ilmu itu. Ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu ini semua ada ilmunya. Man amila dalam kitab Subhat, man wa man bi ghairi ilmin ya'malan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya la tuqbal, tidak diterima Allah, ditolak sama Allah karena tidak pakai ilmu. Contoh salat. Salat itu ada ilmunya. Satu, ilmunya salat itu pertama adalah berniat. Kalau orang asal salat saja Allahu Akbar, tidak ada niat, berarti la tuqbalu. Maka belajar ilmu niat. Mana itu niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi wa talaffuz biha sunnah. Niat itu adalah sesuatu yang diikrarkan dalam hati, mengucapkannya itu hukumnya sunnah. Mau kasih contoh, usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini bukan niat namanya, ini namanya talaffuz niat, melafazkan niat. Biar tidak dibaca ini sah sholat. Karena ada juga orang biasa begini, Allahu Akbar, dia bongkar ulang. Saya kenapa bongkar ulang? Dia lupa berniat. Padahal niat itu bukan di mulut, niat itu di hati. Maka ketika berdiri sholat, hati ini menyatakan saya mau sholat, ya. Sholat apa? Sholat maghrib 3 rakaat. Itu namanya niat. Maka niat ini tempatnya di hati. Yang Allah niat itu dalam hati. Buat apa usalli fardal maghrib dan sebagainya, tapi tidak ada niat dalam hati. Cuma perbedaan begini. Ada beberapa imam mazhab itu menempatkan niat di awal. Contohnya, imam mazhab lain mengatakan niat itu walaupun sudah bau sudah termasuk niat. Berjalan dari sini ke masjid itu sudah niat. Itu imam-imam yang lain. Tapi Imam Syafi'i, imam yang banyak dianut oleh orang-orang Indonesia, dia lebih waspada. Beliau lebih hati-hati. Maka niatnya itu dia taruh pas mau sholat. Sekarang kalau kita penganut imam mazhab Syafi'i, mohon maaf kalau ada mazhab lain, cuma yang saya mau sampaikan di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau niat sholat, tempatnya di mana? Dia berdiri sholat begini, dia ucapkan. Karena mengucapkan niat dapat pahala. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Dapat pahala sunnah. Angkat takbir, Allah. Di antara huruf alif di kalimat Allah dengan ba, ra itu disitulah hati kasih bagi ra. Saya mau sholat. Nah, di situ maka kenapa ada istilah buang takbir? Maka ada orang buang takbir Allah, karena dia berniat. Cuma jangan ini terlalu lama. Ada juga Allah. Orang bilang kapan barnya? Itu terlalu lama. Orang Gorontalo dia terlalu lama, itu uti terlalu lama. Karena cuma menggerakkan hati. Yang saya heran ada orang sholat Allah. Artinya kapan? Kalau dia menurut mazhab Syafi'i, kapan dia berniat? Ya, karena niat itu makanya Allahu Akbar. Gitu dia. Karena dia di antara situ ditaruh niat. Maka itulah fungsi niat dalam sholat. Imam Syafi'i lebih dekat. Bisa saja berubah orang punya niat. Contoh, kita dari rumah pergi ke masjid, niatnya sholat Jumat, tetapi sampai di tengah jalan orang panggil, itu sholat Jumat.
pergi ke sana. Maka saat itu rubah niat. Maka Imam Syafi'i dia begitu. Kedua, niat puasa. Niat puasa itu kalau menurut mazhab Syafi'i dia tiap malam, bapak-bapak, ibu-ibu, tiap malam sebelum turun matahari, sebelum turun fajar, setelah fajar sudah masuk subuh harus berniat. Maka kenapa kita umat Islam akan sahur? Ya, nawai apa? Saumagadin an ada'i fardhisan. Kenapa? Karena niat itu diperbaharui tiap hari. Kalau mazhab lain hari pertama saja puasa sudah berniat memang untuk 1 bulan punya. Mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar. Yang tidak benar yang tidak berpuasa. Tidak sebab salahkan mazhab ini, mazhab ini. Makanya kita dipandu itu di masjid. Begitu habis sholat tarawih, habis sholat witir, ayo berniat. Nawaitu shauma gadin rame-rame. Karena dikasih kesalahan. Kan begitu bapak ibu. Semuanya niat. Maka ibadah tanpa niat tidak diterima Allah. Niat ini penting, bapak-bapak ibu-ibu. Dan niat itu tempatnya di hati. Tidak ada yang tahu niatnya kita, Pak. Tidak boleh waktu lihat-lihat orang. Oh, ini niatnya tidak baik. Belum tentu. Ya? Dalam contoh sedekah, ada orang sedekah, dia kasih kentara. Tulis di situ saya 100.000. Tulis nama aku situ 20 sak. Jangan kita bilang oh dia ini supaya mau dibilang. Belum tentu. Mungkin saja dia pancing dia punya orang lain. Mungkin saja dia pancing keluarganya begitu dia oh ada namanya saya punya om ini, oh saya sumbang juga. Oh ada namanya saya punya teman pas sumbang masjid, saya sumbang juga. Mungkin saja dia pancing saja. Jadi jangan kalau ada orang basumbang kita tulis namanya kita bilang riya. Belum tentu Pak. Karena hati. Ada juga orang itu. Taruh nama? Tidak usah. Tulis itu hamba Allah. Begitu masjid Pak besoknya hari Jumat kita tulis di lada di papan masjid. Bapak ini 20 sak, bapak ini 30 sak. Di bawah hamba Allah 200 sak. Orang tanya hamba. Siapa ini 200 sak ini? Orang pokoknya malas. Hari Jumat itu yang ditanya, yang jadi viral, yang jadi pembicaraan siapa yang 200 sak itu? Yang tertulis hamba Allah. Padahal ada dia di situ. Dia berdiam. Tapi dalam hatinya, kamu tidak tahu siapa itu hamba Allah. Hai, itu kamu tahu. Akhirnya orang bilang tidak ada. Pokoknya kalah semua. Tidak ada yang betul bersedekah. Yang paling bagus itu hamba Allah. Yang 200 sak itu. Karena dia sudah naik di punya emosi. Kamu tahu siapa itu hamba Allah? Tidak tahu. Saya. Masya Allah. Ini kan namanya niat sudah salah. Pertama dia mau sembunyi. Cuma gara-gara dia sudah penasaran. Orang bilang hamba Allah, hamba Allah. Jadi sedekah itu Pak, kentara boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang tidak boleh itu tidak pernah sedekah. Ya? Kalau orang sedekah terang-terangan, pahala. Sedekah sembunyi-sembunyi, pahala lebih besar. Cuma kalau mau dibedakan mana yang besar pahalanya Ustaz? Sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Yang paling besar yang sembunyi. Tapi orang yang sedekah terang-terangan itu juga dapat pahala. Yang tidak dapat pahala tidak pernah bersedekah. Nah, itu paipulu. Senenggaroke. Nah, itu dia. Mudah-mudahan sedekah yang mana Ustaz? Sedekah tidak harus banyak Pak. Tidak harus banyak. Orang sekarang bertanya, oh kalau bilang sedekah pasti banyak. Kata Nabi ini, sedekah itu as-sadaqah tutfi'ul azab. Sedekah menolak azab. Tidak akan melewati. Misalnya begini. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah kita ditakdirkan celaka. Jam 9. Tiba-tiba kita sedekah jam 8. Maka azab itu tidak akan berani melewati sedekah. Maka sedekah ini yang akan memilih. Pernah diceritakan, coba Pak Zikrullah pernah ceritakan juga di takziah di sana. Ada seorang pemuda di zaman Nabi Ibrahim, ya. Pemuda di zaman Nabi Ibrahim mau kawin, mau menikah. Begitu sudah sementara menikah dengan Nabi Ibrahim, datang malaikat pencabut nyawa. Ibrahim, siapa namanya? Dia bilang ini wahai malaikat, ini anakmu Kaleb. Katanya malaikat pencabut nyawa, ini anakmu mati besok. Soalnya nama di tanganku itu. Semua bayi mati.
Hampir saja Nabi Ibrahim ini mau bilang kawinnya mau sekarang, mau mati karena besok. Cuma tidak bisa keluar dari mulutnya kata-kata itu. Apa yang terjadi, Pak? Malam itu anak pulang ke rumahnya, dia kumpul, dia punya baju yang sudah bekas-bekas tapi masih bagus. Kalau bekasnya orang baru, kan biasa begitu, baju bekas yang layak pakai. Ya, jangan kasih yang sobat Thailand dikasih orang-orang yang masih layak pakai. Ya, dia kumpul semua makanan, dia bawa ke pesantren, ke tempat anak-anak orang-orang yang belajar ilmu agama, dia sedekahkan. Malam itu, besoknya Nabi Ibrahim tunggu, habis dia kasih nikah jam 9, jam 10, kenapa tidak mati ini anak ini? Padahal dia jam 9 pagi dia mau mati. Dan yang kasih tahu ini malaikat pencabut nyawa langsung. Ditunggu-tunggu akhirnya tidak mati ini anak. Sampai bertahun sampai punya anak itu tidak mati. Ketemulah malaikat Nabi Ibrahim dengan malaikat pencabut nyawa. Tunggu, ente bilang lalu ini anak mau mati. Yang saya kasih kawin, kenapa tidak mati-mati? Kata malaikat pencabut nyawa, memang dia sudah ditakdirkan mati. Tetapi karena sedekahnya ikhlas karena Allah, Allah bisa menghindarkan dia dari kematian. Yang bisa menolak mati siapa? Hanya Allah. Maka kalau Allah berkehendak dengan sedekah kita, subhanallah. Ada juga yang banyak mungkin lihat di media sosial, ada yang viral di Kalimantan, Balikpapan, ada mobil tronton yang jatuh itu, yang berapa menabrak berapa orang. Ada satu ibu suami istri yang hari itu hari Jumat, di motornya itu masih ada makanan untuk dia mau sedekahkan, sedekah Jumat. Setiap Jumat dia punya amalan kasih makan orang, kasih orang nasi bungkus. Bayangkan Pak, motornya saja tidak kena apa-apa, orangnya selamat, motor-motor di sekitar dia itu hancur semua. Berarti apa? Bukan segala sedekah itulah yang menyelamatkan kita. Maka sedekah satu. Kalau dibilang sedekah pasti doi, tidak. Sedekah pertama, sedekahlah kamu untuk dirimu sendiri. Kalau kita punya uang Pak, sedekah untuk diri. Mana sedekah untuk diri? Kalau kita punya sandal sudah putus, jangan bertahan beli sandal. Ya, sedekah. Kata Nabi, untuk diri sendiri dulu sedekah. Karena ada orang, jangankan sama orang lain, sama diri sendiri dia pelit. Nah, ini yang bahaya. Punya uang dia, bisa makan ikan batu, dia beli rono. Ya, bisa beli sandal yang bagus, dia beli anon, swallow. Nah, ini berarti itu diri sendiri juga pelit. Ya, ini namanya sedekah untuk diri sendiri. Kedua, sedekah untuk keluarga. Bapak-bapak, ibu, suami ini, suami, kenapa posisi suami di atas? Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan semua istri sujud sama suaminya. Kenapa? Yang lagi istri tanya, suami yang bagaimana Ustaz? Pokoknya suami. Ya. Kenapa? Karena posisi suami itu besar tanggung jawabnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang saya menjelaskan. Begitu menikah Pak, ini orang perempuan kita tidak kenal. Ini perempuan dilahirkan oleh ibunya. Istri kita sekarang ini, itu orang tuanya, papanya kasih sekolah dia, kasih kuliah, kasih makan itu anak. Tiba-tiba kita suka anaknya, dia kasih sama kita. Dia kasih sama kita. Maka pada saat gabil, ini prosesnya. Makanya kalau ada undangan resepsi, undangan orang kematian, ini ya, ada resepsi, ada undangan pelantikan, ada undangan gunting rambut, ada undangan akad nikah. 4 undangan satu kali. Mana yang akan bingung? Waktunya sama, jam 11. Orang meninggal satu. Maka yang paling afdal, yang paling harus didatangi adalah undangan akad nikah, bukan resepsi. Yang dalam agama itu akad nikah, resepsi itu acara bebas. Kenapa? Pada saat resepsi akad nikah, pada saat seorang laki-laki mengucapkan
gabiltu itu, maka arsy Allah goyang itu Pak. Cuma kita tidak lihat. Maka prosesi itu luar biasa. Maka kenapa harus ada masyarakat adat, harus ada ini dan sebagainya disaksikan oleh imam, tokoh adat, tokoh agama. Kenapa? Ini prosesi besar. Ya, disuruh syahadat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang masuk surga Pak, terakhir. Tidak. Terakhir masuk surga. Ditanya sama malaikat, kenapa kau masuk surga terakhir? Orang sudah masuk di surga semua. Dia bilang tiada saya punya amal waktu di dunia. Tapi kenapa kau masuk surga? Dia bilang mungkin ada amalan satu yang Allah ingat. Apa itu? Saya pernah bersahadat waktu di dunia 1 kali. Kata malaikat, kapan itu? Waktu akad nikah. Untung dia kawin. Kalau dia tidak kawin, astagfirullahaladzim. Untung dia kawin. Jadi kalau sekarang anak muda yang menikah, apa syahadat itu? Asyhadu an syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mulai diucapkan. Apa diucapkan? Kalau pakai bahasa Arab, jabat tangan. Itu sebenarnya jabat tangan. Yang benarnya, karena itu akad kabul, menyerahkan dan menerima, maka jabat tangan. Cuma sekarang ada juga yang pakai begini, pakai apa namanya, jempol. Akhirnya begitu sakit tangan. Saya mau kasih 3 orang, saya tidak mau yang begini. Patah tangan ya, mau ketahan, mau kanci. Padahal bagusnya akad itu jabat tangan saja. Ya, pakai bahasa Arab. Uzawwijuka ala ma amarallah. Ya, saya nikahkan kau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Zawwaztuka wankahtuka, saya kawinkan engkau. Maka dia jawab, qabiltu nikah wa tazwijaha bi mahrin mazkur. Atau saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Sah. Pada saat kalimat sah, arsy Allah bergoyang. Maka seluruh tanggung jawab orang tua dilimpahkan kepada suami. Seluruhnya, mulai dari makannya, minumnya, pakaiannya seorang istri, sampai menentukan masuk surga tidak ini perempuan, tanggung jawab suami. Maka ada seorang Habib, ketika dia menikah, apa yang disampaikan sama anak mantunya? Kau menikahi saya punya anak, silakan. Kau mau kasih makan saya punya anak ini 1 hari 1 kali, saya ikhlas. Padahal ini saya punya anak, saya kasih makan 3 kali sehari. Tapi kalau kamu kasih makan 1 hari 1 kali saja boleh, saya tidak tuntut. Saya punya anak ini, kau mau bawa di ujung dunia, mau kasih tinggal di pinggir laut, mau kasih tinggal di atas gunung, saya ikhlas. Tapi saya minta, jangan sampai saya punya anak ini masuk neraka. Saya tuntut kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa istri ini harus patuh sama suami, Pak? Karena dosanya istri, suami tanggung juga kasih rangan. Istri tidak sembahyang, istri tidak sholat, suami juga harus ditanya. Kalau bapak-bapak sholat, istri tidak sholat, bapak-bapak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa cuma nggak yang sholat? Kenapa istrimu kok tidak panggil? Kenapa istrimu kok tidak suruh sholat? Tapi kalau ibu-ibu sholat, suaminya tidak sholat, ibu-ibu tenang-tenang saja. Yang penting ibu kasih tahu, Bapak Jo, Bapak Dadu, sholat. Kalau Pak itu tidak mau, ibu-ibu tenang, karena ibu-ibu tidak menanggung. Yang bahaya ini seorang suami ini. Maka suami harus dihargai, minimal ya didengar baru bapak ibu, ya baru dia tanya lagi suami yang bagaimana. Tidak ada, pokoknya mau suami diam. Yang penting suami, kecuali suami itu keluar dari Islam. Kalau suami sudah keluar dari Islam, mohon maaf, tidak ada itu cinta, beda agama. Bapak-bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kedua, syarat mau mati amal saleh. Yang kedua, syarat mati tinggalkan maksiat segera mungkin. Karena mati tidak pakai kode. Kalau mati pakai WA, mati pakai SMS, 40 hari lagi waktumu, mungkin kita. Tetapi mati tidak ditahu. Datang seorang malaikat sama Nabi Idris. Saya datang. Kata Nabi Idris, kau datang mau apa? Datang jalan-jalan atau datang mencabut nyawa? Dia bilang, saya kali ini datang jalan-jalan. Nanti saya datang cabut nyawa. Kata Nabi Idris, wahai malaikat pencabut nyawa, kalau kau datang nanti jangan bakelo, jangan bakal saya kaget.
minimal bakode supaya saya siap. Katanya malaikat penyambut nyawa, oke, siap. Nanti saya kasih kode. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Tiba-tiba malaikat penyambut nyawa datang. Assalamualaikum, Wahai Idris. Datang apa? Datang ziarah? Oh, tidak ada. Tidak ada cerita yang saya datang 2 kali berziarah. Sekarang saya mau cabut nyawa. Kata Bapak malaikat Nabi Idris, kan saya sudah bilang lalu, kalau mau cabut nyawa kasih kode sama saya. Kata malaikat pencabut nyawa, sudah banyak kode, sudah saya SMS, saya WA, kau tidak baca, kau hapus. Tanya begitu. Lihat SMS, hapus saja. WA hapus, sama begitu. Kita ini sudah dikode semua ini. Kode pertama, kata malaikat pencabut nyawa, dulu matamu itu terang, biar sana galap-galap dapat lihat Pak. Tapi saya mulai kasih rabun-rabun, nafurau sudah mata sudah. Ah, kode SMS. Dulu telingamu ini mendengar, biar cuma orang babisik ente dengar. Sekarang tinggal dibatariakan telinga. Sosaliwang orang Sanger bilang, kode kedua. Kalau sosaliwang pak kode. Dulu kau punya gigi semua bagai, ya, mulai dari baje apa semua kalak-kalak, kue ini ranggina kau semua, karena kuat gigi. Sekarang tinggal ditolak-tolak dengan air, sogo yang sama. Jadi ini bapak ini, kalau sudah begini keadaannya kita sekarang ini tinggal menunggu waktu, tinggalkan maksiat. Maksiat yang mana? Satu, maksiat dengan Allah. Tidak panjang ceramah. Jangan bermaksiat sama Allah. Kalau kita sekarang ini belum sholat, yang penting jangan minum keras. Karena ada orang sudah tidak minum, sudah minuman keras dan sembahyang. Ada juga orang untuk apa sembahyang, masih minum. Bikin dua-dua saja. Belum bisa tinggalkan minuman keras sekarang, tapi sembahyang. Insya Allah minuman keras itu akan tercabut. Jangan bilang, oh saya ini masih berdosa. Ada begitu. Kenapa belum sholat? Masih kotor. Bertahun-tahun saya masih kotor. Kapan bersihnya? Justru sholat itu yang akan bersihkan. Ya bermaksiat sekarang tapi sholat. Kedua, jangan bermaksiat kepada Rasulullah. Jangan menyalahi aturan Nabi. Mana aturan Nabi? Kalau Nabi bilang A, Nabi bilang B. Jangan mana itu Nabi sekarang? Nabi kan sudah meninggal katanya. Yang diajarkan oleh ulama-ulama itu ajaran Nabi. Tidak boleh kita ini menyalahkan apa yang disampaikan ulama, karena ulama ini pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Contoh, keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh begitu, kita mau protes. Oh, tidak betul ini, tidak betul. Bagaimana? Berarti kita sudah membangkang sama Rasulullah. Ketiga, jangan bermaksiat, ini yang paling berbahaya. Jangan bermaksiat kepada kedua orang tua. Sebagai akhir ceramah, ada 7 menit jeda setelah napas kita keluar. Setelah napas keluar, hitungan 1, 2, 3, 4 dihitung. Menit pertama ketika nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan didatangi. Siapa yang datang? Yang datang itu adalah orang yang paling kita cintai waktu di dunia. Maka biasa lihat ada mayat menangis, Pak. Ada mayat ini baru keluar nafasnya, keluar air mata. Karena orang yang meninggal menit pertama itu Allah pertemukan dia dengan ruh kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, datang mamanya, oh anakku, ayahnya terlalu berapa. Oh anakku sayang, mari sama-sama dengan mama dan papa. Bagus kalau kita waktu di dunia jadi anak yang berbakti sama orang tua. Bagaimana kabarnya anak-anak durhaka, anak-anak tukang babanta orang tua? Ditanya sama seorang ibu, wahai ibu, bagaimana rasa sakitnya ketika melahirkan anak? Dia bilang rasa sakitnya sangat-sangat luar biasa. Ditanya lagi oleh ulama itu, lalu apakah ada sakit yang mengalahkan sakitnya engkau melahirkan? Maka ibu ini menjawab, paling sakit mengalahkan sakitnya saya melahirkan adalah ketika saya dibentak oleh anakku sendiri. Sekarang banyak anak-anak muda yang sama mamanya dia marah,
bicara kasar sama mamanya, itu sakitnya anak-anak kalah ketika kau dilahirkan. Bagaimana ini anak yang dia lahirkan, anak yang dia sayang, anak yang dia cinta, tiba-tiba marah sama dia. Allah, bagaimana rasa sakit. Maka ketika mati, kalau orang-orang masih durhaka sama orang tuanya, nauzubillah, tidak peduli kau punya sholat banyak, tidak peduli kau punya sedekah banyak, walaupun kau naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi durhaka sama mamamu, durhaka sama papamu, surga jauh, jauh surga. Karena Allah sudah katakan ridha Allah fi ridal walidain, ridanya Allah tergantung ridha orang tua. Saat sekarang kalau masih ada orang tua, saya tinggal mama. Kalau pasti kalian sudah yatim juga. Kalau yang masih punya orang tua, ayo sekarang saat, jangan tunda sebelum terlambat. Buatlah sekali itu orang tua kita senyum. Senyuman orang tua membuka rezeki. Kalau kita punya rezeki sekarang seret, setengah mati doi, usaha bangkrut dan lain-lain sebagainya, mungkin jawabannya orang tua masih luka hatinya dengan kau. Biar kau mau usaha apa, mau kaki di bawah, kaki di bawah, kepala di bawah, banting tulang, peras keringat, sampai banting-banting orang, tapi durhaka dengan orang tua, Allah tutup rezeki. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang durhaka sama orang tuanya, satu, Allah akan matikan dia suul khatimah. Nauzubillah. Kedua, Allah akan tutup rezekinya, baka rizqahu. Yang ketiga yang kita takutkan, kharaja minad dunya bighairi iman. Orang yang durhaka sama orang tua, durhaka sama guru, maka dia akan keluar dari dunia, meninggal dunia dalam keadaan tidak punya iman. Nauzubillah. Kalau dibilang orang tua tiga, kalau dibilang orang tua dia bilang cuma mama papa, padahal tiga. Orang tua satu, alladzi yu'allimaka ilm, orang yang mengajarkan kamu ilmu, mulai dari guru SD, guru TK, guru sanawiyah, aliyah, dosen, sampai guru-guru, semuanya orang tua. Jangan coba durhaka sama orang tua, jangan coba melawan guru, jangan coba melawan guru, hati-hati rezekinya. Kedua, yang disebut orang tua, alladzi yuladak, orang yang telah melahirkan engkau, mama papa kita. Yang ketiga, yang disebut orang tua, alladzi yuzawwijuka ibnatahu, orang yang telah menikahkan engkau dengan anaknya, mertua. Maka marilah kita jadi anak mantu yang baik, jangan jadi anak hantu. Sekarang ini anak hantu yang baik. Ya, mudah-mudahan anak mantu semua sini baik, amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang singkat ini, saya juga batuk-batuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan almarhumah, semoga almarhumah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terindah di sisinya. Amin. Dan insya Allah sebentar mungkin kita minta Pak Sekretaris MUI untuk membacakan doa kepada kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.